Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Daging sapi juga naik, ya. Ayam juga naik, telur naik. Padahal rakyat Indonesia sebagian besar itu pendapatannya pas-pasan gitu ya, sehingga kalau ada satu naik, dia harus mengurangi yang lain gitu. Dan kami, insya Allah, fraksi Partai Demokrat yang saat ini menjadi anggota Dewan di DPRD, juga bisa memperjuangkan, bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kehidupan di dapur kami itu jauh lebih sulit dan lebih menyedihkan. Telur naik, gula hilang, minyak naik, dan malah hilang kalau minyak. Semoga dengan kunjungan Pak AHY mendengar langsung keluhan kami, bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Seperti halnya kita ingin terus mendorong beasiswa bagi para petani, keluarga petani. Juga sama dengan para nelayan dan keluarga nelayan. Kira-kira begitu. Karena dari ongkos-ongkos nih, biaya transport naik, bahan baku naik, segala macam. Kemudian ditambah lagi dengan PPN, itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sembako di sini kami tunggu. Kalau pemerintah pusat di sana belum bisa memutuskan nilai harga-harga itu bisa turun atau bisa sesuai dengan kemampuan kami, semoga Pak AHY bisa bantu kami untuk mengadakan pasar murah di sini. Itu aja, Pak. Juga kami tidak hanya berhenti dengan kunjungan atau dialog saja, kami ingin aksi nyata, ingin memberikan bukti yang nyata, ya begitu ya, sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga-harga kan sudah naik, harga-harga sudah naik, minyak goreng naik. Dan belum lama ini kan kita dengar BBM ini naik. Nanti imbas-imbasnya kalau sampai terus didiamkan untuk penaikan harga bahan bakar ini, kedepannya nanti terdampak bahkan solar juga akan dinaikkan gitu. Kalau solar akan dinaikkan, ini warga-warga atau nelayan-nelayan kami pinggiran tentu sangat merasakan sekali imbasnya dengan kenaikan bahan bakar. Kami akan mendengarkan baik-baik, mencatat, dan sebisa mungkin kalau itu bisa kami perjuangkan dan kami suarakan, tentunya akan kami lakukan dengan baik. Ongkos transport, karena harga BBM, harga minyak bumi telah mencapai di atas $100, asumsi APBN cuma $63, tentu saja ini pengaruh, dan pemerintah tidak bisa terus-menerus lagi mensubsidi seperti Pertamax yang sudah 2 tahun Rp9.000 itu ya, padahal swasta 12.000 lebih. Kita mengalami keluh kesah satu dari susahnya supplier bahan bakar terkadang. Jadi kami kadang kebanyakan mencari atau membeli dari pengepul-pengepul nelayan yang harganya lumayan cukup tinggi gitu Pak. Mungkin kedua dari segi penjualannya. Dari segi penjualannya kami ini terkadang kendala dengan harga konsumsi ikan, dengan harga yang ikan sekarang ini tidak sesuai dengan kebutuhan pengeluaran kami. Jangan kemudian kebutuhan pokoknya adalah solar untuk bisa melaut, kemudian tiba-tiba makin lama makin sulit untuk didapatkan, harganya melambung tinggi. Ini masalah yang sangat mendasar dan tentunya harus kita antisipasi. Jangan yang menjadi korban lagi-lagi para nelayan. PPN gitu. PPN ini kan berarti naiknya 100 basis poin ya. Dari 10% ke 11%. Tentu saja ini akan bergabung semua yang menyebabkan inflasi di Indonesia bisa melampaui antara 3 sampai 5% setidaknya begitu. Yang seharusnya dilindungi dan juga disupport atau dibantu. Jangan sebaliknya, malah yang menderita paling berat justru nanti para nelayan.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini seolah memaksa rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup untuk menerima keadaan. Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tiba-tiba sudah naik saja, rakyat yang lagi sulit hidupnya saat ini akibat belum pulihnya perekonomian rumah tangga mereka, seolah dipaksa begitu saja untuk menerima keadaan, ucapnya. Kita semua seperti di fait accompli, dipaksa menerima keadaan ini. AHY menilai kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, di saat yang sama, pemerintah mengucurkan anggaran yang jauh lebih besar untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Dia mempertanyakan, bagaimana bisa agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul akan mengubah aturan konstitusi. Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi? Lanjutnya, langgengnya kekuasaan Orde Baru, lanjut dia, berdampak pada tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN AHY menuturkan, situasi pada era Orde Baru itu menyengsarakan rakyat dan menciptakan rasa ketidakadilan yang pada akhirnya melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan dari rakyat yang susah dan tertindas. Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang, urainya. Justru yang ada saat ini, adalah jeritan rakyat yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang meningkat dan kelangkaannya di pasaran. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar. Wacana itu dinilainya merupakan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi. Justru yang ada saat ini, adalah jeritan rakyat yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang meningkat dan kelangkaannya di pasaran. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik dan terjadi kelangkaan barang di pasar. Wacana itu dinilainya merupakan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi. Justru yang ada saat ini, adalah jeritan rakyat yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang meningkat dan kelangkaannya di pasaran. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik dan terjadi kelangkaan barang di pasar. Banyak sekali elemen masyarakat yang terdampak ekonomi terpukul, penghasilan juga belum pulih benar sedangkan kita tahu kebutuhan pokok harga-harga mengalami peningkatan, kata AHY. Agus mengatakan 2 tahun terakhir menjadi waktu yang tidak mudah bagi masyarakat karena perekonomian terpukul pandemi. Ia berharap momentum mudik kali ini bisa menjadi awal perbaikan ekonomi dan keadaan masyarakat. Menurutnya, jika menginginkan Indonesia dalam keadaan baik, maka masyarakat harus lebih dulu sejahtera. Mudah-mudahan ini awal dari bergeraknya kembali aktivitas masyarakat dan juga ekonomi, ujar AHY.